Pada video kali ini saya akan coba buat sebuah video untuk menyelesaikan kasus atau contoh soal tes kondisi dengan notasi if yang satu kasus. Ya, contohnya dapat dilihat pada slide yang sudah saya berikan. Langkah pertama yang akan kita kerjakan ialah kita akan membuat flowchartnya terlebih dahulu. Nanti setelah flowchartnya selesai, itu kita akan konversi menjadi bars program dengan aturan atau sintaks pemrograman Java. Silakan aktifkan aplikasi Visio Anda. Tunggu hingga tampil halaman welcome screen-nya. Selanjutnya, ketika aplikasi Visio Anda sudah aktif, Anda bisa memilih pilihan basic flowchart. Kemudian pilih yang link dokumen. Untuk satuan unit, pilih metri unit. Selanjutnya klik create. Ya. Tampil sebuah halaman kerja baru. Sini kita akan gambarkan flowchart sesuai dengan ketentuan yang diberikan pada contoh 1. Pada contoh pertama itu, di situ yang diketahui adalah contoh 1 itu meminta kita untuk menampilkan keterangan atau pesan lulus bila nilai yang dimasukkan, nilai siswa itu yang dimasukkan adalah lebih besar atau sama dengan 75. Dan yang kedua itu contoh 1 itu hanya terdiri dari satu kondisi atau satu kasus, yang artinya jika tidak terpenuhi kondisi yang sudah diberikan itu, maka program kita akan melaksanakan aksi setelah if. Karena hanya satu kasus, bisa langsung ke bagian akhir program. Oke. Silakan pilih simbol start end yang ada pada kolom sebelah kiri. Itu klik. Kemudian saya perbesar terlebih dahulu. Kemudian double klik pada objek tersebut agar kita bisa mengetikkan atau membuat label. Kita buat labelnya dengan label mulai untuk menandakan awal dari flowchart tersebut. Kemudian sini kita akan menginput atau membuat sebuah inputan data nilai siswa yang akan kita bandingkan nanti. Pilih simbol data, drag dan letakkan di lembar kerja, lalu double klik, isi labelnya dengan pesan, baca atau input atau masukkan. Kita buat nama variabelnya n siswa. Oke, kita atur terlebih dahulu. Lalu setelah nilai siswa kita inputkan, kita buat tes kondisinya menggunakan simbol decision. Lalu double kliknya pada objek tersebut. Kita harus sesuaikannya
di atas siswanya itu huruf besar, maka di bagian desisinya juga harus menggunakan huruf besar semua. Oke. Selanjutnya kita akan buat aksi jika nilai siswa itu atau kondisi tersebut terpenuhi. Kalau kita gunakan simbol data, di mana isi simbol data itu labelnya adalah pesan atau perintah untuk menampilkan keterangan atau pesan lulus ya, jika kondisi yang kita tentukan itu terpenuhi atau bernilai true. Lalu kemudian kita buat aksi atau statement yang akan dikerjakan oleh program jika kondisinya tidak terpenuhi. Kita buatkan saja akhir program ya, menggunakan simbol terminator lagi atau terminal. Kita buat labelnya selesai. Untuk selanjutnya kita akan hubungkan setiap simbol-simbol ini menggunakan konektor. Hubungkan satu persatu hingga semuanya menjadi sebuah alur atau diagram alir. Ini jika kondisinya tidak terpenuhi, programnya akan berhenti. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan mengarah ke sebelah kanan ya, yaitu untuk menampilkan pesan lulus ke layar. Setelah dihubungkan, oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah arah jika cetak perintah aksi kondisi benarnya selesai dikerjakan, yaitu menuju bagian akhir program. Jadi kita buat seperti ini. Jika sudah semua terhubung, maka flowchartnya sudah selesai. Selanjutnya flowchartnya kita konversi menjadi baris-baris program di aplikasi NetBeans. Silakan aplikasi NetBeans-nya diaktifkan. Oke. Langkah selanjutnya kita buat sebuah proyek baru. Pada kolom kategori pilih Java, pada kolom project pilih Java application, kemudian klik next. Oke. Pada project name kita buat project name namanya tes kondisi. Untuk lokasi penyimpanan saya sudah tetapkan, demikian juga Anda. Silakan Anda tetapkan terlebih dahulu agar tidak mengalami kehilangan pada file. Lalu klik finish. Tunggu hingga muncul sebuah lembar kerja yang baru. Silakan menghapus komentarnya terlebih dahulu agar tidak mengganggu ya kita di dalam menuliskan baris program yang akan kita buat nantinya. Silakan dilakukan, pastikan dia hapus. Oke. Sudah. Langkah pertama yang akan kita kerjakan ialah menentukan
menampilkan nilai nilai siswa ya, nilai siswa yang akan nantinya kita bandingkan dengan kondisi. Kita buat dia di dalam sebuah variabel dulu, yaitu n siswa, dan kita deklarasikan dia adalah sebuah variabel yang menampung data atau nilai dalam bentuk bilangan bulat. Salah satu contohnya adalah integer. Kalau kita menggunakan int huruf kecil semua, lalu n siswa. N siswa ini nanti adalah nama variabelnya. Sini bisa kita langsung tentukan nilainya berapa ya, data untuk n siswanya tersebut. Misalkan kita buat nilainya 75 titik koma, itu harus diperhatikan ya, titik koma ini jangan sampai kelupaan. Langkah selanjutnya kita akan buat tes kondisinya ya. Notasinya seperti sintaks yang di pada slide, if buka kurung ya, baru ekspresi atau kondisinya itu n siswa lebih besar sama dengan 75. Jika kondisinya dipenuhi atau bernilai true, maka kerjakan perintah untuk menampilkan keterangan atau pesan lulus ya. Kita buat dia di antara tanda kurung kurawal ini yang berwarna kuning. Situ kita mau mengetikkan perintah sistem, huruf S-nya harus besar, sistem titik out dot titik printline ln, lalu pesannya lulus, lalu diakhiri titik koma. Kondisi kedua ini tidak ada, maka programnya sudah selesai. Langkah selanjutnya ini sudah sesuai ya dengan flowchartnya. Selanjutnya ialah kita melakukan pengecekan terhadap semua baris coding kita dengan mengklik icon palu di atas. Jadi kita tunggu, jika ada error akan muncul pesannya nanti. Lalu ini di sini tidak ada pesan errornya. Kemudian kita running menggunakan icon play. Oke, run. Kita akan running programnya, run projectnya. Ya, akan tampil pesan lulus ya, karena nilainya jika kita bandingkan, kita kondisikan n siswa, nilai siswanya itu adalah 75. Untuk kondisinya n siswa lebih besar sama dengan 75, berarti dipenuhi ya, karena nilainya adalah 75, maka ditampilkan pesan lulus. Misalnya ini kita ganti menjadi 70, maka pesannya ini masih lulus. Kita coba build ulang dengan mengklik simbol palu di atas ya. Oke, kita tunggu. Lalu kita run lagi kembali. Ya, tidak menampilkan apa-apa, cuma menampilkan pesan bahwa program yang kita susun itu sudah berhasil dibuat. Itu bukan berarti programnya error, tetapi karena kondisi yang kita buat itu hanya satu, dimana n siswanya ada 70, sedangkan yang dinyatakan lulus adalah nilai yang siswa yang mendapat nilai 75. Untuk contoh nomor 1 demikian. Di video berikut ini saya akan menjelaskan kepada kita cara mengerjakan contoh nomor 2 dan contoh nomor 3.
Di contoh nomor 2 itu kita bisa lihat itu menunjukkan contoh dua kasus ya, dimana ada kondisi benar dan ada kondisi salah. Jika kondisi benar maka ada aksi kondisi benar yang akan dilaksanakan. Jika aksi kondisi benar jika kondisinya salah maka ada aksi kondisi salah yang akan dikerjakan. Jika aksi kondisi benar maupun aksi kondisi salah selesai dikerjakan maka akan berakhir atau menuju pada bagian baris perintah setelah elif. Di contoh nomor 2 menjelaskan atau memberikan sebuah kasus di mana salah satu fotokopi X sedang memberikan diskon kepada pelanggan yang belanja di toko mereka. Pelanggan akan mendapat diskon jika jumlah belanja pelanggan tersebut minimal 100.000. Jika kurang, maka pelanggan tidak mendapat diskon. Total bayar didapatkan dari total belanja setelah dikurangi diskon. Jadi, kita bisa lihat kalau seorang pelanggan itu melakukan belanja dan total belanjanya itu minimal 100.000, dia akan mendapat sebuah diskon. Diskonnya tidak disebutkan di sini, misalnya kita buat diskonnya 10%, maka 10% dari 100.000 itu adalah diskonnya. Setelah didapatkan maka dilakukan untuk total bayarnya, total belanja tadi 100.000 dikurangi nilai diskon yang sudah kita hitung sebelumnya. Apabila kurang atau tidak memenuhi, maka pelanggan tidak mendapat diskon alias diskonnya sama dengan 0. Kira-kira seperti itu untuk soal nomor 2. Sama seperti pada sebelumnya, kita akan mulai di dalam untuk mengerjakan soal nomor 2 ini dengan membuat flowchartnya terlebih dahulu. Flowchartnya kita buat dalam aplikasi Visio. Silakan Visionya diaktifkan. Untuk kasus nomor 2 kita lihat inputannya adalah jumlah belanja pelanggan. Lalu prosesnya apa? Lakukan tes kondisi. Tes kondisi pertama itu jumlah belanjanya kita bandingkan dengan syarat untuk mendapatkan diskon, yaitu minimal 100.000 ya. Apabila benar maka untuk menghitung diskonnya kita kalikan dengan 10% daripada total belanja yang diinputkan. Jika salah maka diskon langsung bernilai 0. Setelah dilakukan tes kondisi tersebut maka dihitung total bayar yang dimana didapatkan dari total belanja dikurangi diskon. Kita buat flowchartnya. Kita pakai basic flowchart shape yang seperti biasa kita awali dengan terminal atau terminator. Di sini mulai. Langkah selanjutnya kita membuat proses untuk menginput datanya yang kita input tadi adalah total belanja ya. Kita pakai simbol data, kita perbesar, double klik, kita buat labelnya input atau baca, atau pakai kalimat baca, kata baca saja, baca apa tadi, T belanja. Saya pakai huruf kecil saja, T belanja. Setelah T belanja, total belanja yang diinputkan, kita lakukan yang namanya decision. Kita gunakan simbol decision, kita tarik.
lalu kita inputkan labelnya, yaitu T belanja, table is belanja lebih besar sama dengan 100.000 ya. Setelah kita buat ini 100.000 kurang satu nolnya. Setelah sudah, perhatikan di atas kita menggunakan tab kecil, sini tab besar, kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat statementnya atau proses statementnya. Jika tab belanja lebih besar sama dengan 100.000, tadi sesuai soal kita lihat, jika total belanja minimal 100.000, dia akan mendapat diskon. Diskonnya kita anggap saja 10% ya. Jika jumlah belanja tersebut 100.000, maka mendapat diskon sebesar 10%. Oke. Di kondisi benarnya, jika kondisi ini terpenuhi, akan ada proses ya, proses untuk menghitung diskon. Kita pakai simbol proses ya. Apa ini? Jika total belanja sebesar 100.000, ya benar ya kan, kita buat labelnya, berarti diskon sama dengan 0,1 dikali T belanja. Oke. Jika bernilai salah, maka kita buat proses lagi ya. Apa yang akan proses dilakukannya itu diskon sama dengan 0 ya. Ini sama dengan artinya tidak mendapat diskon ya, karena tidak akan mempengaruhi nilai tersebut yang sudah diinputkan terlebih dahulu. Dan berikutnya ini sudah, jika total belanja benar, jika total belanja bernilai lebih besar sama dengan 100.000, jika benar mendapat diskon sama dengan 10% dari total belanja. Jika salah, maka mendapat diskon sama dengan 0. Setelah ini kita tutup. Sebelumnya, jika sudah seperti ini, kita di situ disebutkan ada proses lagi setelah end if ya. Setelah end if apa, untuk menghitung total bayar setelah dikurangi diskon, berarti kita buat satu proses lagi di sini. Bayar sama dengan T belanja dikurangi diskon. Oke. Kita lihat soalnya. Jika kurang, maka pelanggan tidak mendapat diskon. Total bayar dapatkan dari total belanja dikurangi. Selesai ya. Selanjutnya kita akan tutup flowchart kita ini dengan terminator atau terminal. Di sini bisa kita letakkan besar terlebih dahulu. Double klik, isinya selesai. Oke. Saya akan perbesar tulisannya.
Lalu setiap komponen atau simbol ini kita hubungkan menggunakan konektor. Lalu berikutnya arah, ketika kondisinya benar maka ke kanan. Oke. Jika salah dia menuju ke bawah. Lalu perlu diperhatikan, ketika aksi kondisi benarnya sudah selesai maka ia akan menuju baris perintah setelah NIF. Baris setelah NIF itu adalah menghitung total bayar sama dengan total belanja dikurang diskon. Oke. Jika salah demikian juga, maka kita umumkan terlebih dahulu yang ini. Jika sudah dari proses aksi kondisi benar ini, kita tarik garis ke arah sini. Saya geserkan lagi. Oke. Ini menandakan bahwa masih ada proses setelah dilakukan tes kondisi, ya, seperti dijelaskan pada soal tadi. Lalu yang berikutnya simbol proses menuju terminal. Ini menandakan akhir program kita. Oke, flowchart kita sudah selesai, maka flowchart ini akan kita konversi seperti pada video sebelumnya. Kita akan konversi menjadi sebuah baris-baris program dalam bahasa pemrograman Java. Pada aplikasi NetBeans Anda tidak perlu membuat project baru, tetapi di package yang kita gunakan minggu lalu kita bisa tambahkan sebuah file main yang baru, ya, agar tidak membuat file atau histori penyimpanan kita itu terganggu karena terlalu banyak file project yang kita buat. Jadi dari caranya itu gampang. Dari project yang kita buat kemarin itu ada tanda plus atau expand. Silakan Anda pilih, kira-kira nanti tampilan seperti ini. Maka kita klik tanda plus. Di sini nanti akan ada plus juga, tapi sini kebetulan saya punya sudah terbuka. Kalau Anda klik lagi, maka akan muncul seperti ini nanti. Jika sudah termuncul ini, silakan Anda klik kanan pada namanya package test kondisi ini, klik kanan. Oke, baru klik new, ya, baru klik other. Pada kolom kategori pilih Java, pada file tipe pilih Java main class. Oke. Sudah, klik next. Untuk class name-nya kita buat kondisi 2. Sudah. Lalu kita klik finish. Jika sudah, akan muncul sebuah lembar kerja yang baru atau lembar editor yang baru. Di sini ada komentar-komentar. Silakan kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah komentar-komentarnya sudah dibersihkan, kita akan membuat programnya. Di sini saya akan memperkenalkan satu tipe data yang baru, yaitu tipe data double
tipe data double ini adalah tipe data yang dapat menampung bilangan real. Bilangan real itu seperti apa? Bilangan yang nilai itu memiliki nilai di belakang koma atau bilangan di belakang koma. Misalnya 1,5, 1,2, 5,2, 5,3. Kenapa kita menggunakan tipe data double ini? Karena di situ nanti akan ada proses di mana akan ada melakukan perkalian antara total belanja dengan besaran diskon yang diberikan, yaitu 10%. 10% itu jika kita konversi menjadi 0,1. Itu sebabnya kita menggunakan tipe data double. Baik, seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita mulai lalu tipe datanya, variabelnya T belanja, ya, titik koma. Berikutnya kita tentukan berapa nilai T belanja. Ini berapa? Misalnya 125.000. Oke, koma. Selanjutnya berdasarkan voucher yang diberikan ke kita, selanjutnya kita lakukan decision, ya. If T belanja lebih besar sama dengan 100.000, maka jika terpenuhi maka diskon sama dengan T belanja dikali 0,1 titik koma. Ini masih error. Kenapa? Si diskon ini belum dideklarasikan di atas, ya. Diskon. Oke. Masih juga tetap error. Oke, sudah. Bukan menggunakan koma melainkan titik. Lalu jika salah, else, jangan else diskon sama dengan 0, ya. Setelah selesai decisionnya, proses tes kondisinya, langkah selanjutnya sesuai dengan flowchart, kita menuju baris perintah setelah NIF. NIF itu adalah menghitung total bayar. Total bayar didapatkan dari total belanja dikurang diskon yang didapatkan. Ini total bayar sama dengan T belanja dikurang diskon. Masih ada error. Ini kenapa? Karena belum kita deklarasikan. Deklarasikan saya di atas T bayar. Tidak error lagi. Selanjutnya kita lupa tadi membuat perintah untuk mencetak, ya, untuk proses mencetak ke layar total bayar yang kita buat. Di sini kita akan buat caranya gampang. System .out .print line. Lalu pertama total belanja, ya. Total belanja sama dengan, terus nama variabelnya adalah T belanja, lalu titik koma.
Nah, berikutnya total diskon. Sistem .out.print line diskon sama dengan plus diskon. Lalu terakhir sistem .out.print and total bayar. Terus ini tadi T bayar, titik koma, selesai ya. Ini adalah baris perintah yang dikerjakan setelah if, sedangkan yang ini merupakan baris untuk melakukan tes kondisi, dan ini merupakan sekuensial yang sebelumnya dilakukan untuk mendeklarasikan tipe data dan nilai yang akan ditampung oleh variabel tersebut. Setelah variabel tersebut menampung nilai yang diinputkan, dilakukan tes kondisi. Lalu dilakukan tes kondisi yang mana terpenuhi, maka jika sudah selesai maka akan dikerjakan yang barisan yang ini. Oke, kita bisa jalankan atau kita compile terlebih dahulu dengan mengklik tombol palu di atas. Jika muncul seperti ini, pilih clean and build aja ya. Tunggu hingga proses punya selesai. Jika tidak ada error, tidak akan muncul pesan. Lalu klik run. Dia masih menjalankan yang sebelah ya. Untuk memudahkannya, di sini bagian layarnya kita klik kanan, lalu run file. Ini ya, sudah. Total belanja 125.0, diskonnya 125.000. Total bayar setelah dikurangi sama diskon 112.500 ya. Ini jika total belanjanya di atas 100.000. Bagaimana kalau total belanjanya sebesar 90.000? Kita ganti ya, putaran kembali. Total belanjanya 90.000, diskonnya 0, maka total bayaran juga tetap 90.000. Itu untuk contoh nomor 2.